Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. This morning saya udah kembali dari Sydney, sudah berada di kota Perth, di tempat saya tinggal, dan it's very early in the morning. Saat ini pukul jam 8 kurang. Hari ini saya mau membahas bukan prediksi, tapi apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu sebelum pertandingan, mungkin 2-3 hari sebelum pertandingan, di mana saya berkata bahwa ada 4 pilar dalam timnas Australia yang harus diwaspadai dan akan menjadi tulang punggung dalam pertandingan melawan Indonesia. Kita mulai dari Matt Ryan, ya. Matt Ryan pada pertandingan 2 hari yang lalu bermain cukup stabil, konsisten, walaupun sebenarnya penyelamatannya hampir tidak banyak ya, hanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin hanya satu penyelamatan di menit awal ketika tandukan Jay Itzes yang begitu kencang berhasil ditepis Matt Ryan. Tapi setelah itu Matt Ryan hanya bermain biasa-biasa saja, which is konsisten tapi tidak istimewa, karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya gol oleh Romeni itu dia bisa menepis, tapi tepisannya tidak cukup baik untuk menghalau bola, ya, kita bisa melihat. Nah, kemudian saya waktu itu menyebut Cameron Burgess yang nggak kelihatan sama sekali. Tapi yang berikutnya, 2 orang yang berikut yang saya sebutkan adalah Craig Goodwin dan Jackson Irvine. Nah, kita bisa melihat bagaimana pentingnya peran pemain ini, ya. Kita mulai mungkin dari Craig Goodwin. Craig Goodwin tidak menjadi starter di pertandingan tersebut, dia baru masuk di babak kedua. Tapi seperti yang saya bilang, Craig Goodwin adalah manusia yang sangat efektif, ya, pemain yang sangat efektif yang nggak perlu macam-macam berkontribusi, dan itu terlihat dari 2 sepak pojok dia yang menghasilkan gol yang dicetak oleh Lewis Miller dan kemudian oleh Jackson Irvine di penghujung pertandingan. Nah, kita bisa melihat kan, dalam permainan sepertinya dia biasa saja, tapi kontribusinya luar biasa, dan itu yang tidak diantisipasi dengan baik oleh Indonesia. Mungkin juga karena itu sepak pojok, tapi saya melihat bahwa kontribusi dia cukup kelihatan. Kemudian yang kedua, yang kedua itu Jackson Irvine, yang saya sudah katakan, gelandang 32 tahun dari St. Pauli, ya, St. Pauli, dan itu benar-benar bisa memperlihatkan bagaimana dia begitu vital. Dan dalam interview sesudah pertandingan pun dia menyebutkan bahwa begini, mereka merasa sebenarnya Indonesia bermain sangat baik karena kita tahu Indonesia menguasai penguasaan bolanya luar biasa, ya, 62% lebih, tapi kita kalah 1-5, dan itu suatu hal yang sangat gak lazim, ya. Ball possession yang kita miliki sangat gak lazim. Tim dengan penguasaan bola sebesar itu kalah sebesar itu. So itulah yang kita mesti lihat, bahwa Jackson Irvine mengatakan bahwa mereka sabar, mereka menunggu sampai Indonesia lengah dan masuk ketika Indonesia lengah, dan mereka bisa melihat bahwa high defensive line Indonesia itu bisa mereka terobos, sehingga itu terjadi dengan gol kedua Australia yang dicetak oleh Nishan Filipilai, ya, pemain Australia keturunan Tamil Sri Lanka, dan itu terbukti bagaimana Jackson Irvine bermain begitu efektif, mencetak 2 gol dan menghancurkan timnas Indonesia. Seperti yang saya sudah prediksi, ya, mungkin yang kurang dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah mengantisipasi keberadaan Jackson Irvine, karena seperti yang sudah diperkirakan, Jackson memang berkontribusi luar biasa, ya. Nah, itu 2 hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Terbukti Jackson Irvine, Craig Goodwin, dan Matty Ryan punya kontribusi untuk kemenangan Australia ketika kita dibantai. Perasaannya sakit di stadion saat itu, namun ya semua sudah lewat. Kita tatap pertandingan tanggal 25 melawan Bahrain. Thank you so much. Tetap stay tune di channel ini, bantu sebarkan, bantu share ke teman-teman supaya subscribe dan like videonya, ya. Berikan komen juga di bawah menurut kalian bagaimana peran terutama Jackson Irvine dan Craig Goodwin di pertandingan ini. Thank you so much.